Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudari-saudara dikasih Tuhan, pada hari ini genap 16 tahun Yohanes Henry Pasaribu, saudara kita ini, suami dari Ibu Junior Tariana dan Tariana Ibaru, ayah dari Louis Veronica Pasaribu, dipanggil Tuhan. Dialah Allah yang membebaskan ia dari segala dosanya, dan dialah Allah oleh belas kasih-Nya mengampuni dosa saudara kita ini. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, senantiasa tetap diberikan kekuatan, ketabahan, dan juga roh Allah sendiri. Mari kita siapkan batin kita terlebih dahulu menyesali dosa-dosa kita. Marilah kita dengan rendah hati bersama-sama berkata, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Yohanes Henry Pasaribu yang telah meninggal 1 tahun yang lalu. Dengarkanlah doa kami dan curahkanlah belas kasihan-Mu kepadanya. Ia meninggal sebagai penganut Kristus. Semoga ia bersatu dengan Kristus dalam persekutuan para kudus di surga. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh.
jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolongan-Mu yang setia, jawablah aku, ya Tuhan. Sebab baiklah kasih setiamu, berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Aku ini bertindas dan kesakitan. Keselamatan daripada-Mu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, sabda-Mu adalah roh dan kehidupan.
sertamu. sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Ungkapan bijak berkata, bukan seberapa lama Anda hidup di dunia, tapi bagaimana Anda menjalani hidup di dunia. Hidup kita ini, kalau kita pahami dalam perspektif atau kacamata iman kita, adalah perjalanan menuju rumah kita yang sejati. Ada banyak rumah baik di dunia ini, tetapi satu rumah yang paling sejati, yaitu rumah abadi di surga. Para saudara-saudari yang terkasih, tetapi dalam perjalanan waktu kita menyadari bahwa ternyata hidup itu tidak mudah, dan lebih tidak mudah lagi hidup dalam Kristus. Sangat sulit kalau kita itu sungguh-sungguh taat pada hukum Tuhan. Tidak mudah. Kita sadari, Paulus juga menyadari dalam bacaan pertama tadi, bahwa seringkali kita itu setiap hari harus bertempur antara roh baik dan roh jahat. Hidup dalam kedagingan atau hidup dalam roh. Hidup dalam roh berarti taat pada hukum Tuhan. Hidup dalam daging melawan perintah Tuhan. Setiap hari kita bertempur, berperang. Kapan selesainya? Pada waktu kita mati. Setelah kita mati, kita tidak lagi bisa bertobat. Kita tidak lagi bisa memperbaiki diri. Dan syukurlah ada api penyucian yang orang Kristen tidak punya. Karena justru api penyucian menunjukkan keadilan Allah. Dosa-dosa yang dilakukan harus disucikan sebelum ia masuk dalam kerajaan surga. Nah, kita berdoa setiap kali kita mengadakan misa Allah 7, 40, 100 hari, setahun, 3 tahun. Kita mendoakan orang-orang tersebut. Mereka tak lagi bisa bertobat. Tapi kita percaya berdasarkan kitab 2 Makabe, doa-doa kita akan didengarkan Tuhan, terutama untuk saudara-saudara kita ini yang seiman, supaya mereka disucikan dan segera dihapuskan akibat-akibat dosa yang kita lakukan. Karena kita percaya, para saudara, kita sudah terima tiket ke surga, tapi seringkali tiket itu kita tidak sungguh-sungguh manfaatkan dengan baik. Kita gunakan untuk kemauan dan kepentingan kita sendiri. Nah, pada Injil hari ini Yesus bilang bahwa Dia datang untuk membebaskan orang-orang yang tertawan, dan Ia hendak
memberitakan kabar baik dan pembebasan, serta juga orang-orang yang tertindas akan dilepas. Para saudara, kalau kita melihat salib, di situ sesungguhnya Yesus menyalibkan kedagingannya. Yesus menyalibkan segala hal yang berbau daging. Nah, dan puncak dari kedagingan itu ialah dosa kita. Di situ dia menyalibkan kita, dosa-dosa kita yang sesungguhnya sangat memalukan kita. Itu menjadi sebuah lambang kehinaan kita. Orang itu hina bukan karena dia miskin, para saudara. Orang itu hina bukan karena dia hidupnya penuh dengan sengsara. Orang itu miskin kalau ia penuh dengan dosa. Itu menjadi orang yang sangat hina. Dan Tuhan datang untuk membebaskan kita, untuk mengangkat kita, untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, oleh karena itulah kita yang masih berjuang di dunia ini senantiasa berperang antara daging dan roh. Hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh. Harusnya kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskan, kita harus hidup di dalam roh. Apa artinya hidup dalam daging dan apa artinya hidup dalam roh? Dalam kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 26 dikatakan bahwa orang yang hidup dalam daging, pertama dia mencemari tubuhnya, yang kedua menduakan Tuhan, dan yang ketiga merusak shalom. Kemurnian tubuh dirusak atau dicemari melalui percabulan, hawa nafsu, dan juga kecemaran tubuh kita. Menduakan Tuhan dilakukan dengan penyembahan berhala, pergi ke dukun, sihir, pelihara jimat, jampi-jampi, dan seterusnya. Lalu kemudian yang merusak shalom, perselisihan, iri hati, dendam, marah, asik dengan kepentingan diri sendiri, suka memecah belah orang, memprovokasi, dan juga suka dengki. Iri hati dan dengki itu sesuatu yang berbeda. Dengki lebih lagi daripada iri hati. Dengki seperti kita mau merancangkan kejahatan atas orang-orang, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya. Jadi bukan berarti kita tidak bisa makan enak, bukan berarti kita tidak bisa menikmati barang yang enak. Tetapi katanya janganlah hidup menuruti daging. Janganlah kita menaklukkan diri kita kepada daging. Jangan sampai daging itu menguasai kita. Jadi makan enak tidak masalah. Kalau Pak Sumedi mengundang Rumah Afon makan bakso di rumahnya sampai kita jam 12 malam juga tidak apa-apa. Tetapi janganlah kita sampai dikuasai oleh daging sendiri. Dan tadi 3 hal ya yang harus kita sadari, kita pahami tentang dosa atau hidup dalam daging, yaitu kita mencemari tubuh kita, yang kedua kita menduakan Tuhan, dan yang ketiga merusak shalom dalam kehidupan bersama. Nah, ini yang harus kita perangi setiap hari. Sedangkan hidup dalam roh itu 9 buah roh yang dikatakan, yaitu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Nah, inilah yang harus selalu kita hidupi dan kita kenalkan. Saudara, Allah itu selalu menjadi sumber keselamatan bagi kita. Oleh karena itu kita tak akan bisa selamat oleh kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Yang mau ingin saya katakan ialah mari kita menyediakan diri bertobat hari demi hari. Dalam arti tertentu sebenarnya kita ini harus mati, terus mengalami kematian kecil. Mati tadi terhadap kedagingan, mati terhadap keinginan mencemari tubuh kita, mati dari kecenderungan kita atau keinginan untuk menduakan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang harus terus kita perjuangkan hari demi hari, setiap hari dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah bersih, Roh Kristus itu akan bersemayam dalam diri kita. Maka pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan juga adalah pekerjaan Kristus. Maka kita bisa mati bersama Kristus karena selama di dunia ini kita telah hidup bersama Kristus. Dan nanti akhirnya kita bangkit bersama Kristus. Para saudara, kematian hanya memisahkan kita untuk sementara, tetapi kebangkitan Yesus menyatukan kita untuk selamanya.
dan kepada saudara kita yang telah dipanggil Tuhan, Pak Yohanes, usia yang ke-43, mari kita serahkan dia sepenuhnya kepada belas kasih Tuhan. Tiada mungkin Tuhan tidak berbelas kasih bagi hambanya yang ia kasihi. Semoga kiranya nanti ada reuni sukacita di surga, di mana kita boleh berkumpul kembali bersama orang-orang yang kita kasihi ini. Tuhan yang telah menciptakan, Tuhan yang telah mengambil, terpujilah Dia, dan kepadanya akhirnya kita serahkan seluruh hidup kita, harapan kita. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim itu menganugerahkan belas kasih-Nya kepada saudara kita, Bapak Yohanes, sehingga ia mengalami kekekalan hidup dalam kerajaan surga. Amin. Saudari-saudara terkasih, sekarang marilah kita satukan seluruh harapan kerinduan kita. Kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Ya Bapa, kepada kerahiman kami percayakan saudara kami Yohanes Henry Masaribu yang telah meninggal setahun yang lalu. Semoga wafat dan kebangkitan putra menjamin penebusannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bukalah pintu surga bagi saudara kami, dan terimalah dia dalam keluarga-Mu yang bahagia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagikanlah dia untuk hidup kekal yang Kau janjikan dengan perantaraan Yesus Kristus. Dan semoga semua orang yang telah meninggal mengambil bagian dalam kemenangan Kristus dan masuk dalam kemuliaan abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka tabah dalam cobaan, setia dalam pengabdiannya kepadamu, dan tetap bersemangat melangkah maju dalam melanjutkan persiaran hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau telah memanggil saudara kami ini dari dunia ini, maka sadarkanlah kami agar kami juga berjaga-jaga dan siap-siaga menyongsong kedatangan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dan Bapa kami, dengarkanlah doa yang kami panjatkan dan selamatkanlah saudara kami Yohanes Henry Pasaribu serta semua orang yang sudah meninggal dunia. Anugerahkanlah istirahat dan damai abadi kepada mereka. Engkaulah Allah orang-orang hidup, Engkaulah Allah kami sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Kita masuk ke liturgi Ekaristi, umat disilakan.
Sekarang berdoa saudari-saudara terkasih supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, terimalah doa dan persembahan kami pada hari peringatan kematian saudara kami Yohanes Henry Pasaribu. Semoga ia kau terima dalam persekutuan para kudus berkat kurban Kristus yang kami rayakan, sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermada memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang disorotkan bagi." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Datanglah
Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Bapa, peliharalah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Ignatius, beserta para imam, diakon, dan seluruh umat kesayangan. Kami juga berdoa untuk Yohanes Henry Pasaribu yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu. Saudara kami ini telah bersatu dengan Kristus di dalam pembaptisan. Semoga ia yang telah mati dan serupa dengan Kristus di dalam kematian, kini ia menjadi serupa pula dengan Kristus di dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah Maria Bunda Karmel, Santo Yusuf, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka kami mohon ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, janganlah memperhitungkan dosa saudara kami Yohanes Henry Pasaribu, tetapi perhatikanlah imannya, perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Damai sama. Mari kita saling berbagi damai. Amin.
penebus dosa dunia. Ialah penyelamat saudara kita dan yang menjamin kebahagiaannya di surga. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mendoakan hamba-Mu Yohanes Henry Basaribu
dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Semasa hidupnya di dunia ini mereka diterangi dan dikuatkan dengan sakramen Ekaristi ini. Semoga mereka sekarang menikmati terang kekal dalam persekutuan para kudus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih kepada anggota KOR yang luar biasa dengan suara Pak Eko yang menonjol. Para saudara, dalam budaya Batak ada 3 jenis kematian. Ya. Ada kematian Mauli Bulung, kematian Saur Matua, dan kematian Sari Matua. Nah, Saur Matua itu untuk kematian di mana anak-anaknya semua sudah pada berkeluarga. Jadi orang tua itu sudah pasrah meninggalkan dunia karena anak-anaknya sudah sukses. Dalam pandangan orang Batak itu kesuksesan dilihat ketika anak-anaknya semua sudah berkeluarga. Jadi dia tanggungannya sudah selesai. Dia merasa tugasnya sudah selesai. Jadi kalau dia dipanggil itu nggak terlalu sedih lagi. Ya. Nah, Mauli Bulung biasanya dikenakan untuk para imam dan yang lebih tinggi daripada itu. Tapi yang kematian Sari Matua itu kematian yang paling menyedihkan karena masih meninggalkan anak yang masih kecil dan belum ada satu orang pun yang berumah tangga. Nah, maka kepada teman-teman lingkungan Sugio Pranoto, supaya Anda terus menemani Ibu Junior Tarian Bahu ini senantiasa menghibur dia, memberikan kekuatan. Ajak kalau ada persekutuan atau latihan-latihan kurs seperti ini atau apapun untuk menghibur keluarga. Karena ini kesedihan yang akan terus dibawa seperti itu. Dan itu karena memang kematian yang paling menyedihkan ketika anak-anak yang ditinggalkan masih kecil. Karena itulah supaya keluarga ini dikuatkan dan senantiasa diberikan iman, ketabahan, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudari-saudaraku yang terkasih, terutama keluarga Bapak Yohanes Henry Pasaribu, yakni Ibu Junior Tarian Aibal dan Lois Veronica Pasaribu. Diberikan ketabahan, kekuatan dan iman oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan demikian perayaan Ekaristi arwah meninggalnya Yohanes Henry Pasaribu setahun ini sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.
Pertama-tama kami ucapkan kepada Romo Alfon yang telah bersedia memimpin misa, juga kepada Bapak Lektor Arsyad, juga kepada Pemasmur Pak Sabto, juga kedua putrinya yang menjadi misioner. Juga kehadiran Bapak Ibu terima kasih semuanya. Bagi saya almarhum itu sudah seperti kawan. Jika boleh cerita sedikit ya, malam-malam sekitar jam 12 kita ngobrol, ngopi, ngerokok berdua di rumahnya. Tiba-tiba dia ngomong, kok bagaimana caranya masuk Katolik? Loh, emang kenapa? Kok aku kok kepingin gitu loh. Saya kaget kan. Oh berat loh masuk Katolik, aku bilang. Itu butuh pelajaran 1 tahun. Dan maaf kamu kan pedagang di Tanah Abang. Otomatis jika hari Minggu kamu off dari jam 2 sampai jam 6, itu kan ibaratnya pasar lagi rame. Apa kamu mampu? Akhirnya aku bikin dulu deh, jangan buru-buru aku. Akhirnya setelah seminggu, akhirnya dia minta surat buat katekumen. Terus baptis, saya wali baptisnya. Setelah ikut baptis, dia tuh langsung ikut pelajaran kitab suci. Terus akhirnya ikut camp. Meski cuma sebentar. April baru mulai camp, dia mulai sakit. Awal Juli meninggal. Dan mungkin saya nggak tahu ya, apakah memang sudah dekat sama saya apa enggak. Waktu di rumah sakit terakhir yang memberikan, ya maaf buat saya orang suci ya, memberikan berkat kepada tidahinya adalah saya. Setelah selesai kami doa lingkungan dengan Pak Medi sebagai pemimpin, setelah selesai kan ada lingkungan mau ngomong apa, akhirnya saya deketin almarhum. Terus, kamu yang kuat ya Henia, sambil saya bisikin gitu, saya doakan aku percaya Bapak kami yang masalah Maria. Dan terakhir saya berkati dahinya. Secara apa ya? Nggak tahu dah. Pokoknya setelah itu saya berkati dahinya. Kok langsung apa namanya? Alatnya kok langsung dari pertama gini-gini langsung les. Waduh ini ya. Batinku, apa aku sih dari jalanan Le Rauno ya? Orang Jawa bilang gitu. Akhirnya saya keluar nangis. Tapi ya mungkin itu rencana Tuhan yang terbaik bagi dia. Selamat jalan kawan, matur nuwun bagi Romo dan semua hadirin juga kur. Kami ucapkan terima kasih, matur nuwun. Udah kan?